Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, jadi kali ini aku mau ngebahas salah satu kasus yang menewaskan juragan beras di Karawang yang dilakukan oleh istri dan karyawannya sendiri. Muhammad Ota yang biasa dipanggil Ota yang tinggal di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang saat itu Pak Ota itu tinggal di rumahnya dengan istri dan satu anak mereka, yang dimana istrinya ini bernama Nur Hayati, yang sebenarnya istri ketiganya yang udah dinikahi sejak tahun 2000, karena sebelumnya Pak Ota itu sudah punya istri dan dua anak dari istri pertamanya. Tapi setelah istri pertamanya meninggal, dia sempat nikah lagi dengan istri keduanya yang berujung cerai. Sampai akhirnya di tahun 2000 dia pun baru menikahi Nur Hayati dan memiliki seorang anak yang saat kejadian masih berusia 10 tahun. Jadi di rumahnya Pak Ota ini cuma tinggal dengan Nur Hayati dan satu anak mereka, sedangkan kedua anak Pak Ota dari istri pertamanya udah dewasa dan udah memiliki kehidupan masing-masing. Terus soal Pak Ota di desanya, Pak Ota itu dikenal sebagai juragan beras yang terbilang sukses. Karena Pak Ota ini menjalankan bisnis pengepul beras yang biasanya jual beli beras dan gabah di desanya, yang mana bisnisnya pun dibantu oleh salah satu pekerjanya yang bernama Aden Aman, yang biasa dipanggil Aden, yang tugasnya mencari padi hasil panen dari petani untuk mereka beli, setelah itu baru dijual ke pasar. Dan Aden ini juga sebagai pekerja kepercayaan Pak Ota, karena Aden ini sering dipercaya megang uang besar untuk kebutuhan transaksi hasil panen dari petani. Terus karena Aden ini juga udah kerja selama bertahun-tahun dengan Pak Ota, jadinya Pak Ota juga sering membantu hidupnya dengan sering mengasih pinjaman uang. Tapi di samping itu Aden juga sering nggak ngambil sebagian gajinya untuk ditabung atau disimpan di Pak Ota, yang niatnya nanti kalau uangnya udah banyak, ada kebutuhan mendadak, barulah diambil. Jadi begitulah latar belakang soal ikatan pekerjaan mereka. Yang awalnya semua berjalan baik-baik aja, nggak ada masalah apapun, sampai akhirnya mulai muncul masalah karena lama-kelamaan Aden ini mulai nakal, mulai memainkan selisih harga jual beli gabah dari petani. Yang awalnya emang nggak ketahuan, tapi lama-kelamaan Pak Ota pun mulai ngerasa keuntungannya semakin berkurang karena banyaknya kejanggalan, terutama di bagian jual beli gabah dari petani. Karena emang itu tugasnya dari Aden, Pak Ota pun langsung curiga kepada Aden. Tapi karena nggak ada bukti apapun, Pak Ota ini nggak bisa nuduh apapun, dia cuma bisa diam. Sedangkan Pak Ota yang emang tipikal sosok pekerja keras yang sangat-sangat serius dan rajin menjalankan bisnis kerjaannya, jadi di rumah terutama di mata istrinya, Pak Ota ini dipandang sebagai suami yang cuek, yang nggak begitu memperhatikan istrinya, sampai itu pun sering jadi alasan pertengkaran mereka. Sedangkan di sisi lain Aden saat itu memang sering ke rumah mereka untuk kerja ngebantuin Pak Ota, dan di samping itu Aden juga sering ngobrol berdua sama istrinya Pak Ota. Nah karena itu lama kelamaan di balik sibuknya Pak Ota, hubungan Nur Hayati pun makin dekat dengan Aden. Sampai akhirnya saat itu yang udah di tahun 2019, secara diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan gelap. Bahkan secara diam-diam di balik kesibukan suaminya, Nur Hayati dan Aden ini sempat jalan-jalan berdua layaknya orang pacaran. Bahkan sampai foto berdua. Terus setelah hubungan gelap mereka berjalan selama 2 tahun, saat itu yang udah di tahun 2021, akhirnya Pak Ota pun mulai curiga soal kedekatan Aden dengan istrinya. Begitu juga kecurigaannya soal Aden yang memainkan selisih harga jual beli gabah saat itu masih berlanjut. Karena ini Pak Ota pun mulai kesel dengan Aden, sampai Aden pun mulai ngerasa sikap Pak Ota ini sudah berubah ke dia. Sampai dia pun mulai takut dipecat. Nah karena khawatir, jadinya dia pun langsung menemui Pak Ota untuk meminta uang yang udah ditabung selama beberapa tahun sama Pak Ota, yang saat itu udah berjumlah sebesar 15 juta. Tapi Pak Ota malah menunjukin catatan hutang Aden ini yang udah berjumlah 16 juta. Jadinya Pak Ota pun menahan tabungan Aden ini untuk menggantikan utangnya yang masih kurang 1 juta lagi. Tapi Aden yang mengaku sedang butuh uang justru sempat minta pinjam ke Pak Ota sebesar 1 juta untuk kebutuhan sehari-harinya, karena saat itu dia udah bener-bener kehabisan uang. Sedangkan Pak Ota yang udah bener-bener kesel dengan Aden karena kepercayaannya udah dirusak langsung menolak, sampai akhirnya Aden pun pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Sampai di rumah Aden pun kebingungan sampai berujung kesal, bahkan dendam dengan Pak Ota karena uang tabungannya yang udah dibayangkan ditahan. Apalagi dia pun mulai ngelihat Pak Ota yang sebagai penghalang di hubungan gelapnya dengan Nur Hayati.
Karena ini dia pun mulai mikir buat menyingkirkan Pak Ota untuk merebut semua yang dia punya, termasuk harta, bisnis, bahkan istrinya. Jadi di bulan Januari 2021 karena Aden yang kesel uang tabungannya ditahan Pak Ota sedangkan dia saat itu sedang nggak punya pegangan, jadinya dia pun mengajak Nur Hayati untuk ketemuan di luar. Setelah mereka ketemuan, Aden pun cerita soal keselannya kepada Pak Ota karena uangnya yang ditahan. Sedangkan Nur Hayati juga curhat soal hubungan gelap mereka yang mulai dicurigai oleh Pak Ota. Karena itu Aden yang kaget baru tahu ternyata Pak Ota yang udah mulai curiga tentang hubungan gelap mereka. Jadinya dia pun ngajak Nur Hayati buat menghabisi Pak Ota supaya mereka bisa menikah dan tinggal bareng di rumah untuk menikmati semua harta bahkan melanjutkan bisnis Pak Ota. Nur Hayati yang tergiur langsung setuju di mana mereka pun langsung menyusun rencananya yang akan mau menghabisi Pak Ota di rumahnya. Tapi beberapa kemudian pas mau menjalankan aksinya, Nur Hayati yang tiba-tiba ragu dan takut sempat menghubungi Aden dan dia mengaku belum siap dan masih cinta dengan suaminya. Karena saat itu dia yang kepikiran kalau hubungan pernikahannya Pak Ota itu sudah terlalu jauh dan sudah berjalan selama 22 tahun yang membuat dia pun tiba-tiba ragu. Sedangkan Aden malah terus merayu dan membujuk supaya Nur Hayati ini siap menjalankan rencananya dengan diiming-imingi akan dinikahi. Juga berusaha meyakinkan Nur Hayati kalau hubungan gelap mereka udah terlanjur jauh yang pasti akan terbongkar karena mengingat Pak Ota sudah curiga sama mereka. Awalnya Nur Hayati tetap menolak karena belum siap. Nah, tapi karena Aden yang terus-terusan berusaha membujuk dan mengiming-imingi, jadinya Nur Hayati yang udah luluh kembali memaksakan dirinya untuk siap melakukan aksinya. Karena ini di tanggal 21 Januari 2021 di jam setengah 4 sore, Aden pun menghubungi Nur Hayati lagi buat ngajak malam itu langsung beraksi. Nah, tapi Nur Hayati yang lagi-lagi masih merasa belum siap. Karena ini Aden pun lagi-lagi terus membujuk sampai akhirnya di hari itu juga Nur Hayati memberanikan diri buat malam itu untuk melakukan aksinya. Karena udah yakin dengan niatnya di sore itu Nur Hayati pun sempat mengantarkan anaknya ke rumah orang tuanya yang nggak jauh dari sana. Setelah itu dia pulang ke rumah untuk memperhatikan beberapa celah yang ada di rumahnya untuk bisa dimanfaatkan. Sedangkan di hari itu Pak Ota pun masih beraktivitas seperti biasa, di mana dia sempat mengurus stok beras dan gabah yang ada di gudang rumahnya. Terus malamnya Pak Ota pun sempat ke rumah Pak Dusun untuk mengambil amplop yang akan dipakai untuk disebar ke kampung untuk nyari dana kegiatan kampung. Setelah itu menjelang tengah malam Pak Ota pun pulang sampai di rumah karena udah lelah seharian beraktivitas. Pak Ota pun langsung istirahat tidur di kamarnya kayak biasa. Setelah Pak Ota tertidur nyenyak, Nur Hayati pun langsung bergegas buat ngebuka jendela yang ada di belakang rumahnya untuk akses Aden masuk yang rencananya akan disetting seolah-olah rumah mereka kemasukan maling yang menghabisi suaminya. Setelah itu dia pun langsung ngabarin Aden untuk langsung bergerak dan menyuruh masuk melalui jendela belakang. Terus di jam setengah 1 malam, Aden pun datang dan berhasil masuk melalui jendela belakang. Di situ sambil bisik-bisik, mereka sempat kompromi untuk disetting seolah-olah rumahnya kemasukan maling dari jendela. Karena ini mereka pun nyongkel bagian pinggir jendelanya supaya rusak, supaya benar-benar terkesan kayak dibobol maling. Setelah itu Aden langsung nyuruh Nur Hayati untuk memastikan apakah suaminya udah benar-benar tertidur pulas. Sedangkan Aden itu langsung mengambil alu, tongkat kayu buat menumbuk padi yang ada di belakang rumahnya. Sedangkan Nur Hayati setelah memastikan kalau suaminya udah benar-benar tertidur pulas, dia pun menyuruh Aden untuk langsung beraksi. Di situ secara perlahan Aden masuk ke kamar dan langsung mengeksekusi Pak Ota yang sedang tertidur dengan menggunakan alu dengan beberapa kali pukulan di kepala yang membuat Pak Ota pun langsung mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah memastikan Pak Ota yang udah nggak bernafas lagi, Nur Hayati pun langsung menyuruh Aden kabur. Jadinya Aden pun langsung buru-buru keluar melalui jendela belakang yang langsung pulang ke rumahnya yang ada di desa sebelah, tepatnya di desa Sri Kamulyan yang cuma berjarak sekitar 15 menit dari rumah Pak Ota. Sedangkan Nur Hayati di rumah dia mulai acting seolah-olah panik, lari keluar rumah dan minta tolong ke tetangga sambil nangis histeris dan mengaku kalau rumahnya kemasukan maling.
yang sempat menghajar suaminya. Karena ini situasi di sana pun langsung ramai dan warga pun langsung berdatangan karena melihat Pak Ota yang udah terbaring nggak bernapas di kamar, semuanya kaget. Sedangkan Nur Hayati di situ sampai terbaring sambil menangis histeris karena kasihan. Sebagian warga pun berusaha menenangkan Nur Hayati, sedangkan warga lainnya langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian di sana. Nggak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan, langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Sedangkan Pak Ota langsung dievakuasi, dilarikan ke RSUD Karawang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan di TKP polisi langsung melakukan penyelidikan termasuk memeriksa Nur Hayati yang sebagai istri korban yang saat itu masih seolah histeris. Pas ditanya, Nur Hayati pun mengakui rumahnya dimasuki maling orang yang dia nggak kenal yang sempat dia lihat masuk melalui jendela belakang rumahnya. Tapi pas polisi melakukan penyelidikan, polisi pun langsung merasa janggal karena setelah diperhatikan kerusakan di bagian jendelanya itu dari dalam. Karena harusnya kalau emang maling masuk dari jendela, pastinya kerusakannya di bagian luar. Jadi dari sini aja polisi udah curiga ada yang sengaja merusak jendelanya dari dalam. Bukan cuma itu aja, polisi juga merasa janggal karena kamar Pak Ota tempat kejadian itu masih rapi dan nggak ada kerusakan barang apapun. Bahkan nggak ada barang berharga mereka yang hilang karena semuanya masih utuh. Yang sama sekali ini nggak menggambarkan rumahnya kemasukan maling atau perampok yang kayak diakui oleh Nur Hayati. Karena ini polisi pun mulai menduga kalau ini bukan kasus perampokan atau maling yang biasanya memburu barang berharga yang sebagai motif atau tujuan utamanya. Tapi kemungkinan besar semuanya dilakukan atas motif masalah pribadi yang dilakukan orang dari dalam rumah. Apalagi yang membuat polisi makin ngerasa aneh saat itu, Nur Hayati dan Pak Ota itu punya satu anak yang masih berusia 10 tahun yang juga tinggal dengan mereka. Tapi pada saat kejadian anaknya udah diantar ke rumah keluarganya di sana. Ya seolah Nur Hayati ini sengaja menitipkan anaknya sebelum kejadian di malam yang naas itu. Dan saat kejadian cuman ada Nur Hayati dan suaminya di rumah mereka. Terus karena saat kejadian cuman ada Nur Hayati dan suaminya di rumah mereka di malam itu, jadinya polisi pun mulai menaruh curiga kepada Nur Hayati. Karena ini dia pun langsung dibawa ke Polres Karawang untuk diperiksa dan juga memeriksa 2 HP yang ditemukan di TKP, yaitu HP Nur Hayati dan HP suaminya. Setelah HP-nya diperiksa, polisi pun langsung mencurigai adanya hubungan gelap antara Nur Hayati dan seorang lelaki. Apalagi di HP-nya adanya percakapan soal perencanaan pernikahan setelah suaminya meninggal. Karena ini polisi mulai menginterogasi Nur Hayati, tapi awalnya dia nggak mengakui dan masih beralibi kalau rumahnya itu kemasukan maling. Tapi karena semuanya pengakuannya bohong, jadi pengakuannya pun sering berubah-ubah, tidak sesuai dengan hasil penyelidikan di TKP. Apalagi saat itu Nur Hayati juga mulai kelihatan gugup karena udah mulai buntu, karena untuk menutupi kebohongannya pastinya dengan kebohongan lainnya yang kalau ditelusuri pasti akan buntu, yang membuat dia blunder. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 5 jam, Nur Hayati pun mulai menyerah yang akhirnya dia mengakui kalau pelakunya adalah Aden yang sebagai selingkuhannya. Karena ini polisi pun langsung ngeburu Aden. Dan nggak butuh waktu lama, Aden pun berhasil ditangkap di rumahnya yang ada di Desa Srika Mulia, yang langsung dibawa ke Polres Karawang untuk langsung diperiksa dan diinterogasi. Di sana Aden pun nggak bisa bohong lagi karena Nur Hayati pun sudah mengakui semuanya. Jadi Aden pun udah pasrah dan mengakui dan menceritakan semuanya detail kejadiannya. Nah, dari sini pun mereka berdua langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang mana kabar ini pun langsung menghebohkan seluruh warga di sana yang benar-benar heran gak habis pikir karena ternyata pelakunya adalah Nur Hayati yang sempat nangis histeris saat kejadian. Apalagi dia melakukan itu semua dengan Aden yang sebagai selingkuhannya yang sekaligus pekerja kepercayaan suaminya. Sedangkan pihak keluarga juga kaget, terutama anak Pak Ota dari istri pertamanya yang saat itu di luar kota langsung pulang nyampe di rumah. Dia pun benar-benar kaget dengan apa yang udah terjadi di rumahnya, terutama kepada bapaknya yang ternyata pelakunya adalah ibu tirinya Nur Hayati. Apalagi itu semua dilakukan dengan Aden yang kepercayaan bapaknya selama ini. Karena ini pihak keluarga pun menuntut hukuman seberat-beratnya untuk mereka yang sebagai pelaku di kasus ini. Sedangkan Nur Hayati dan Aden setelah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut,
Akhirnya mereka pun mulai menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Karawang. Di sana mereka yang udah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan rencana yang sangat matang, mereka pun terancam hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman atau penjara seumur hidup. Tapi karena mereka yang sempat mengakui penyesalannya selama di persidangan dan juga dianggap kooperatif, akhirnya setelah menjalani persidangan demi persidangannya di tanggal 19 September 2022, mereka pun masing-masing dijatuhi hukuman 18 tahun penjara yang jauh lebih ringan dari ancaman awalnya. Terus pas mereka yang udah menjalani masa hukumannya di lapas, Aden ini sempat disuruh para napi lain di sana buat kenalan dengan posisi manjat kayak gini dan disuruh menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Aman. Bolonku ada lomo gitu. Ada lomo. Terus? Limo-limo warnanya. Terus Hayo Merah muda dan biru. Molotos. Meletus balon. Jadi guys, inilah akhir kisah dari kasus ini. Nah, buat teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita dimanapun berada ya. Karena bisa saja orang yang berbahaya buat kita adalah orang yang dekat dengan diri kita sendiri. Nah guys, sampai sini dulu pembahasan kasusnya. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum, bye-bye.